Mari kita bahas mengenai dunia tumbuhan. Baik, kita mulai bahwa tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bersifat autotrof. Artinya mampu membuat makanannya sendiri. Tumbuhan ini dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Coba kita lihat bagan atau diagram dari tumbuh-tumbuhan di samping ini. Kalian mesti mengerti bahwa proses fotosintesis ini adalah proses pengubahan bahan kimia tertentu, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O, sehingga menjadi bahan makanan atau amilo dengan menggunakan energi cahaya. Pada umumnya energi cahaya yang digunakan berasal dari sinar matahari. Selain itu, fotosintesis juga membutuhkan klorofil. Hasil fotosintesis ini berupa oksigen dan glukosa atau C6H12O6. Perhatikan ya diagram di bawah ini. Ini adalah proses secara umum fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Di samping itu, hasil dari fotosintesis ini berupa oksigen. Oksigen ini bisa dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan serta manusia juga digunakan untuk bernafas atau respirasi sehari-hari. Perhatikan juga reaksi kimia, ya, reaksi kimia dari proses fotosintesis. Kita lanjutkan. Jadi kita lihat skema bagan daun di bawah ini. Ya. Daun sebagai tempat fotosintesis. Kalian mengerti? Kalau proses fotosintesis banyak terdapat pada daun. Mengapa pada daun? Karena pada daun terdapat klorofil. Kalian ingat ya, klorofil paling banyak terdapat pada jaringan pagar. Klorofil sering disebut sebagai zat hijau daun. Sebagian besar klorofil terdapat pada daun, sehingga daun menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Kloroplas diselimuti oleh membran ganda yang berfungsi mengatur lalu lintas molekul keluar masuk dalam kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat stroma. Di dalam stroma terdapat tilakoid atau suatu kantung yang mengandung pigmen. Beberapa tilakoid ini membentuk tumpuan yang disebut grana. Kloroplas sebagian besar tersebar di jaringan tiang atau palisade dan sebagian di jaringan bunga karang atau spon. Fotosintesis terjadi terutama pada jaringan tiang dan bunga karang. Kita bisa lihat ya, bahkan diagram dari daun. Di situ ada stroma, bagian-bagian klorofil dia, khususnya stroma, tilakoid, grana. Coba kalian perhatikan dari detail dari klorofil tersebut. Kita pelajari lagi mengenai proses fotosintesis. Perhatikan skema proses fotosintesis. Sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil di dalam daun. Karbon dioksida yang berasal dari udara masuk ke dalam
daun melalui stomata. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar dan diangkut ke batang, kemudian menuju ke daun. Molekul-molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Oksigen akan dilepaskan ke udara dan glukosa diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Glukosa digunakan untuk aktivitas kehidupan tumbuhan. Ya, jadi perhatikan diagram itu, kalian bisa mempelajari dengan seksama. Sebagian glukosa akan diubah menjadi amilum dan disimpan di akar, batang, biji, atau buah sebagai makanan cadangan. Makanan cadangan ini biasa digunakan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Demikianlah tadi anak-anak, kalian bisa mempelajari materi mengenai fotosintesis. Materi yang saya paparkan di sini sangat sederhana dan singkat, dan saya harapkan kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi dari buku-buku paket atau buku LKS atau buku panduan yang lain, sehingga kalian bisa memahami apa arti fotosintesis pada tumbuhan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain.